warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita di siang yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, sejenak kita isi menjelang waktu fardu zuhur berjamaah. Sedikit kita membuka menggali wawasan kita bersama. Semoga waktu yang sesaat ini dicatat oleh kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun sebagai amalan yang terbaik, amalan yang terindah, ahsanu amalah kita persembahkan, dan kita hendaknya menggapai itu sebagai wujud rasa hadirnya kita ke dunia ini, lain tak bukan adalah datang kepada Allah sebagai orang yang the best datangnya, ahsanu amalah, orang yang terbaik, menyerahkan rapornya, menyerahkan ijazahnya ketika datang dipanggil oleh Israel kita nantinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang betul ahsanu amalah. Kemudian selawat dan salam tak bosan-bosan kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah, umat yang selalu kesetiaan itu kita ulang-ulang, kita diperdengarkan, dipertegas lagi dengan kita sendiri yang mengucapkan. Baik kita berjanji kepada Allah, baik kita berjanji kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjanji untuk taat kepada Allah, berjanji untuk meninggalkan larangan Allah, berjanji untuk melaksanakan apa yang dianjurkan Rasul, berusaha kita untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Rasul, sehingga kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Hendaknya ditutuplah penghabisan kita ini dengan dunia ini izan tihai kalamina qaulan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para jemaah sekalian, terutama dinda kita mahasiswa dan mahasiswi, pada siang yang sedikit ini kita berbicara di dalam surat Fatir. Ada orang-orang yang tidak bangkrut, orang-orang yang tidak, mereka itu akan merugi. Sebab kebangkrutan ibarat perniagaan, semua pasti ingin menghindarinya. Tetapi ada manusia yang tiga. Dalam ayat 35 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan taburah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yatlu, membaca ini ada yang kita sebut, kalau kita lihat dalam tafsir Quraisyihab, ada membaca itu dengan makna qiraah, kita sudah paham semuanya. Ada yang membaca itu dengan makna nazarah, menganalisa. Tapi di dalam ayat ini Allah katakan, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kitab Allah yang selalu kita baca yang mana? Kitab Allah yang tersirat
Yang tersurat 30 juz. Yang tersirat lebih banyak, lebih dari 30 juz. Di dalam surat At-Taghun ayat 18. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu itu ada pelajaran. Kata tubsirun itu maknanya basar, melihat. Ro'a juga melihat. Tetapi makna melihat orang yang basar dengan orang yang ro'ah berbeda. Kalau basar ini lebih dekat kepada dalam hati kalau di Al-Quran. Bagaimana kita membaca diri kita? Sedikit mungkin kita tidak pernah membayangkan atau tak pernah kita baca. Berapa kedipan mata kita ini mulai dari bangun subuh tadi? Sudah berapa kali kedipannya? Ataupun berapa harganya mata kita ini? Kalau ada orang yang mau beli 2 miliar pasti kita tidak mau. Kenapa? Karena nikmat Allah ini luar biasa kepada kita. Maka apa kata Al-Quran? Fi anfusikum afala tubsirun. Tak jauh-jauh dulu belajarnya. Dalam diri kita ada pelajaran. Mata kita berkedip lebih dari 16 kali, itu sudah kena kita sakit mata. Sudah dibantu dengan kacamata. Apalagi hari ini anak-anak kita, adik-adik kita tak lepas di tangannya, maka dikhawatirkan walaupun ada anti radiasinya, tetapi di umur 35, umur 40 siap-siap, dan kita akan minta bantu dengan perlihatan kacamata. Maka orang yang membaca ini kitab Allah ini, yang terutama yang tersirat, kurang kita memahami. Maka yang tersurat bahwa orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi obat, warahmah, menjadi kasih sayang dalam diri kita. Maka kenapa Nabi mengatakan aksiru, perbanyaklah, sehingga dikatakan wala taj'alu buyuta quburan, jangan menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Kenapa? Karena rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran dan tidak sholat sunat ditegakkan di dalamnya, sama seperti kuburan. Maka hari ini kita lihat bagaimana rumah tangga kita, kebanyakan kita menjadikan bahwa rumah kita adalah kuburan. Walaupun bercahaya 100 watt, tapi kadangkala kita kurang memahaminya. Padahal ya ayyuhan nas qad ja'akum min rabbikum mau'izah. Padahal telah didatangkan kepadamu peringatan dari Tuhan. Telah dijelaskan. Tapi seolah-olah kita bahwa membaca Al-Quran itu hanya membaca lafaznya saja. Oke. Tetapi bagaimana resapan Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati, akan masuk ke dalam menjadi kasih sayang dalam rumah tangga kita. Tentu kita dekatkan diri kita bagaimana kita mencintainya. Kenapa? Karena kalau kita jauh dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan jauh otomatis dari kita. Tetapi kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah jalan hidup saya. Kenapa? Karena 5 kali sehari semalam kita minta petunjuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah jalan yang lurus itu. Sejauh mana kemampuan kita untuk memahaminya, memegangnya, mencintainya, maka
ketika sudah mampu kita mengkhatam secara lafaz, khatam kita secara maknanya, khatam kita secara tafsirnya. Bagaimana? Karena tafsir secara bahasa Indonesia sudah banyak, Departemen Agama sudah menulis, bahkan UI saja menulis tafsir, bukan hanya terjemahan. Mereka menulis tafsir. Kita yang notabene mayoritas kebanyakan kita adalah dosen-dosen tafsir, tapi di kampus kita belum ada yang namanya tafsir yang keluaran dari universitas sendiri. Masalah muslimin, bagaimana kita jadikan ini sebagai obat Syifaa'us Sudur, lima usul, karena dia menjadi obat, bukan obat yang dijadikan sebagai jimat. Dibaca ini wal diletakkan, tetapi bagaimana kita menggali, bagaimana kita mentadaburinya, maka disinilah Al-Quran itu akan menjadi cahaya. Kenapa? Ayyaso yaumil qiyamah, karena dia akan bercahaya datang mereka nanti dari kiamat. Maka adalah orang yang selalu membaca Al-Quran itu orang-orang yang di ujung ayat ini dan dijaratan dan kabur. Orang-orang yang tidak akan pernah merugi pada masa hidupnya, apalagi kehidupan kita lebih panjang setelah ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, orang-orang yang tidak merugi itu adalah yang tidak bangkrut. Wa aqamus shalah. Orang-orang yang selalu mendirikan, menegakkan sholatnya. Bukan waf'alus sholat, bukan membuat sholat, menegakkan sholat. Aqamus sholat berbeda. Mendirikan sholat. Artinya, kenapa dikatakan qad qamatis sholat, qad qam. Sholat kita hidupkan, bukan sholat yang mati. Kata Radhiyallahu anhu, ketika kita salam ke kanan, salam ke kiri, maka itulah inti dari sholat kita. Maka di sanalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada kita ini yang berdosa lagi. Mulai dari subuh, bangun tidur saja kita sudah istighfar, sudah ampun, zuhur sekarang ini kita sudah mulai minta ampun. Asar nanti kita juga minta ampun. Maghrib, malam, tutup mata. Kapan lagi kita berdosa sebetulnya? Maka kalau orang menyadari ini, maka dia tidak akan bangkrut dia, tidak akan merugi dia di dunia, tidak akan merugi dia di akhiratnya. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang selalu gemar berbagi, baik pada masa sulitnya ataupun berlebihnya. Bukan hanya dia, bukan terang-terangan. Artinya menanamkan rasa kebersamaan ini. Maka kenapa Islam dikatakan al-Islamu kal-bunyan? Islam seperti satu batang tubuh kita. Apa yang terjadi di Palestina, itu terjadi pada diri kita, hati zahirnya, hakikat batinnya. Kita merasakan itu. Tetapi sejauh mana nilai-nilai ini meresupi kepada generasi kita hari ini? Kenapa? Karena tak lama lagi, 2 hari lagi, kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Generasi muda yang beriman, generasi muda yang penuh cemerlang, generasi muda yang jalannya pantang mundur. Generasi muda adalah generasi yang di depan matanya dan mereka bukan pesimis tapi optimis dengan masa depannya. Tapi kita lihat hari ini generasi muda kita, kenapa mereka loyo, kenapa kurang bersemangat, rasa persatuannya hilang. Maka apa kata Bung Hatta? Peduli dan merasakan kebersamaan, itulah puncak keberhasilan dalam diri seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.